Ku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Yang depan Greg. Aku pertama di sini pada nama ini, nama sekarang ini. Itu karena aku karena ini ada mauan. Pada sama disiplin, bukan sama disiplin, atau Greg. tapi kamu tidak kalau Pak mengajari kamu mana? Tapi pada kenal masyarakat masyarakat selatan apa cuma dua. Mau berdiri. Beri salam dari guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar membaca doa. Bagaimana kabar paginya anak-anak? Baik. Siap belajar? Siap. Terima kasih, Mas. Oke, yang sudah silakan kembali. Sudah? Silakan yang sudah boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Sudah? Oke. Ya memang begitu nak. Memang atasnya aja. Oke. Memang atasnya nak, memang atasnya aja. Sudah selesai semua?
Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua? Oke. Sekarang Ibu mau minta bantuan dari kalian. Siapa nih yang mau salah satu dari teman-teman tadi? Go, yuk. Gantian ya. Dengarkan temannya ya. Ya. Oke, yuk silakan. Nih, kedengaran tidak? Yuk. Yuk, sekarang dengarkan. Oke, kita kecilin dulu ya. Sebentar, Ibu kecilin dulu. Oke, yuk. Silakan sekarang bacakan salah satu temannya. Yuk, bacakan. Nama Lesti Aulia, cita-cita dokter, pelajaran yang disukai bahasa Indonesia, matematika, hobi baca buku. Oke, tepuk tangan dulu untuk Lesti. Mana Lesti? Oke, boleh pinjam? Boleh pinjam? Oke. Lanjut lagi. Terus siapa lagi? Coba dengarkan lagi ya. Coba dengarkan lagi. Yuk. Nama Aulia Ramadhani, hobi main voli, cita-cita dokter, pelajaran yang disukai bahasa Indonesia. Oke, yuk tepuk tangan dulu dong untuk Rara. Lanjut, siapa lagi nih? Nama Aulia Azara. Oke anak-anak, perhatikan monitor di depan. Yaitu kita akan belajar mengenai sifat wujud Benda. Sifat wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada, yang kedua Cair. yang ketiga gas. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang sifat wujud benda yang pertama, yaitu apa tadi? Padat. Sifat wujud benda padat. Oke. Nah, sifat yang pertama padat. Bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya dan bentuk benda padat dapat diubah. Terus yang kedua yaitu bentuk cair. Di mana bentuk benda cair itu mengikuti wadahnya. Contoh sekarang anak-anak coba bentuk cair sesuai dengan wadahnya. Anak-anak ada botol nih. Ada botol, terus anak-anak isi air. Air tersebut bentuknya seperti apa? Botol. Oke, pintar. Jadi bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir dengan tempat rendah. Benda cair menekan ke segala arah dan benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Oke, next yang ketiga yaitu gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah dan benda gas terdapat di segala tempat. Oke, nah tadi tugas anak-anak. Silakan anak-anak diskusikan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Anak-anak boleh diskusikan dengan teman-temannya. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Oke anak-anak, sampai di sini materi yang Ibu jelaskan kira-kira ada yang belum paham atau belum mengerti? Silakan anak-anak untuk bertanya mana kira-kira yang belum mengerti. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Aini silakan. Mengapa air mengikuti wadahnya? Oke, kata teman tadi mengapa air mengikuti wadahnya. Yuk, siapa sekarang yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari temennya?
siapa? Siapa? Aurora. Oke, yuk siapa? Oke, siapa? Aku. Oke, laki silakan mencoba menjawab. Karena air itu mengalir. Oke, tadi kata temennya, Bu, saya Bu, karena air mengalir. Oke, Ibu sempurnakan, jawaban tadi sudah mendekati benar, Ibu sempurnakan. Benda cair itu bentuknya sesuai dengan wadahnya. Tadi sudah Ibu jelaskan karena air itu mengalir dari tempat ke rendah, sehingga tadi sudah Ibu jelaskan kan, misalkan contohnya anak-anak mempunyai botol kecap yang sudah kosong, terus anak-anak kasih air, apa yang berubah dari air? Kecap. Bentuknya, sehingga air yang dimasukkan ke dalam botol kecap akan berbentuk wadahnya, yaitu seperti botol kecap tadi, ya. Jadi tadi jawaban Ayu, mengapa air itu sama dengan wadahnya? Karena air tadi mengalir dari tempat rendah. Kalau seandainya air dimasukkan ke ember, akan berbentuk apa air itu? Sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, ya. Paham? Oke, coba anak-anak, siapa yang berani untuk maju ke depan menjelaskan secara singkat apa yang telah Ibu jelaskan tadi dengan teman-temannya? Siapa? Ayu berani? Ayu? Yang 3 macam tadi ya? Oke, yuk. Silakan Ayu. Wujud Oke, yuk silakan. Sifat wujud benda ada 3. Sifat wujud benda cair mengikuti wadahnya. Oke, next. Oke. Oke anak-anak, sepertinya anak-anak nih sudah lesu, tidak semangat, mungkin karena pekerjaan atau tugas tadi mungkin yang karena terlalu lelah. Oke, biar anak-anak semangat, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke anak-anak, tadi sudah tepuk semangat, sudah semangat ya? Ya. Sekarang Ibu akan bagikan lembar LKPD. Anak-anak silakan kerjakan lembarnya, silakan boleh diskusi. Ibu bagikan, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Paham? Paham. Oke. Ya, alhamdulillah sudah selesai tugas anak-anak. Tadi sudah Ibu koreksi lembar jawaban anak-anak. Alhamdulillah tadi sudah banyak yang benar dan nilainya sudah banyak dikategorikan mencapai bagus. Tepuk tangan dulu kan anak kelas 5. Oke anak-anak, sebelum Ibu tutup materi pada pembelajaran hari ini, Ibu rangkum dulu materi kita hari ini, yaitu tentang wujud benda tadi ada 3. Apa tadi Ayu silakan? 1 kesimpulan pada. Oke, terus cair. Oke, terus Gas. Oke. Wujud cair itu mengalir sesuai dengan bentuk wadahnya. Oke, anak-anak hari ini sudah sangat semangat. Akhirnya Ibu tutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Ibu, sebelum Ibu tutup, ayo dipersilakan untuk lagi membacakan doa sebelum pulang. Hai kawan-kawan sebelum Belum, oke.
Kayaknya yang salah kena hukum deh ya. Oke. Ini oke, ulang. Jadi harus konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi? Nih. Jadi, halo. Halo. Jadi kayaknya anak-anak nih jam istirahat kedua milih bermain di dalam kelas. Kali ini siapa yang salah boleh kena hukuman. Kita tes konsentrasinya ya. Halo. Hai. Boleh kita tes konsentrasinya? Siapa yang mau mimpin dulu? Cowok dulu, cowok apa cewek dulu yang mimpin? Lesti dulu, oke silakan, dengarkan. Dengarkan ya. Lesti dari tadi aja, Lesti di depan aja Lestinya kayak tadi. Lesti kayak tadi. Oke, dengarin Lesti. Leon, tetap dulu. Turun itu dulu. Oke, lanjut. Ulangi lagi dong instruksinya, ulangi lagi. Sudah, hei, sudah gugur satu. Gugur. Yo, ulangi lagi, instruksi lagi. Gantian siapa lagi? Oke. A B C G. Tidak sesungguhnya. Kanan. Yo, ayo gugur. Oke, tidak konsentrasi. Yo, lanjut. Lagi. Oke, lanjut. Yuk, silakan. Sesungguhnya. Kanan. Kiri. Maju. Belakang. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Yo, tepuk tangan dulu dong. Kayaknya kurang cepat deh ini komandonya ya, biar seru ya. Yo, siapa lagi? Sudah gugur. Oke, yuk lanjut lagi. Oke. Yuk. Gugur satu. Oke, lanjut. Hei, suruh tiarap. Bawah.
tangan dulu untuk semuanya. Masih mau lagi? Oke, yuk sekarang keserius kali ini ya. Yuk masuk semua, masuk. Masuk semua, masuk. Oke, sekali lagi ya. Yuk siapa yang mau coba mimpinnya? Oke, silakan Santiago. Pasti salah. Kalau tidak sesungguhnya pasti salah. Yuk, konsekuen yuk, yang salah. Yuk lagi. Yuk. Sesungguhnya, kanan, depan, belakang, kiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sekarang silakan boleh baris. Sekarang coba ibu yang komandonya ibu. Boleh baris tiga. Boleh baris tiga. Tiga baris. Boleh 3 baris. Oke, sekali lagi ya. Ya, kita kali ini sebentar. Yuk, coba dengarkan apa yang disampaikan ibu. Tolong ibunya di rumah, ibu ambil karena laptop nanti. Halo. Hai. Coba dengarkan. Yang ibu pinta tidak menirukan apa yang sedang ibu lakukan. Tidak menirukan apa yang sedang ibu lakukan. Lakukan apa yang ibu katakan. Lakukan apa yang ibu katakan dan tidak kalian lakukan apa yang ibu lakukan. Paham? Paham? Konsekuen nih, siapa yang kalah boleh kena hukum dong. Oke, udah ya. Oke, yuk dengarkan. Aku mimpin. Oke, dengarkan. Nanti kena. Oke, dengarkan. Mata. Tuh. Yuk, Milky salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Mohon ini Bu izin ke layarnya. Oke, di sini budaya positif. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi di situ sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan Klim 5 2013 halaman 470. Next. Oke, profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui bersama, di situ ada 6 elemen. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemah tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter,
peserta didik. Profil pelajar Pancasila harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan karena di situ profil pelajar Pancasila itu sangat penting. Oke, profil ini perlu sederhana dan mudah diingat dan dijalankan baik oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat di kehidupan dalam kegiatan sehari-hari, di mana profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 elemen. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah diawali dengan perubahan paradigma atau stimulus respon terkait nilai-nilai positif, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan satu persatu tentang budaya positif. Oke, next. Contoh keyakinan kelas, di mana kita di dalam kelas kita membentuk keyakinan kelas kita masing-masing. Dalam hal ini saya sebagai wali kelas 5A, keyakinan kelas saya yaitu anggota kelas, dalam hal ini murid, itu saling menghormati, saling menghargai. Setiap anggota kelas merasa aman, kemudian setiap anggota kelas itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mungkin sebaliknya juga dengan keyakinan kelas yang lain. Oke, next. Oke, keyakinan kelas, di mana mengapa keyakinan kelas itu perlu kita terapkan di kelas kita? Karena dengan adanya keyakinan kelas itu kita berpedoman pada ada 5, di mana di situ ada religius, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, menghormati atau menghargai warga, terutama di dalam kelas pada khususnya. Oke, selanjutnya. Kemudian di situ ada nilai kebijakan yang ingin dijadikan perhatian utama, di mana sesudah kita melakukan keyakinan kelas, di situ kita ada beberapa penerapan, salah satunya disiplin tepat waktu. Dalam hal ini dalam sekolah, di awal sekolah kita harus datang tepat waktu, bersikap sopan, terus kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu dan penuh tanggung jawab, kemudian bersikap jujur, saling menolong, saling menyayangi, saling menghargai, kemudian yang terakhir berpenampilan rapi. Dalam hal ini mungkin murid harus berpenampilan rapi, baik dari pakaiannya, baik dari atributnya, baik dari sepatunya dan lain-lain, termasuk keindahan atau kebersihan di dalam kelas. Oke, next. Selanjutnya ini salah satu penerapan atau dokumentasi di mana keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan yang ada di kelas kita masing-masing. Di sini anak-anak menerapkan itu, termasuk salah satunya satu siswa atau satu murid itu mungkin mereka berpendapat berbeda-beda, sehingga dari seluruh pendapat anak-anak kita kumpulkan menjadi satu, sehingga di situ akhirnya kita membuat keyakinan kelas, apa-apa nih, poin-poin apa saja nih yang telah kita buat di dalam kelas kita. Oke, selanjutnya. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, bukan disiplin positif. Bagaimana sih yang dikatakan bukan disiplin positif? Di situ sudah ada nih, membiarkan untuk melakukan apa saja. Terus tidak ada aturan, tidak ada batasan atau menghukum. Nah, kemudian bagaimana sih disiplin positif? Nah, disiplin positif itu solusi jangka panjang membangun disiplin anak, komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan, dan batasan, terus kemudian menghargai kondisi anak, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi sebuah tantangan yang dihadapi oleh anak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan di awal, di situ ada religius, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, menghargai dan menghormati. Di sini kita terapkan. Di sini berlaku bukan hanya untuk pendidik, namun juga berlaku untuk termasuk peserta didik kita dan
warga sekolah di satuan pendidikan kita. Oke, selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ini yang ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian ada di situ ada penguasaan. Kemudian di situ ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan dan kemudian ada kebebasan. Oke, bagaimana sih kebutuhan dasar manusia? Baik, saya akan paparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini menghukum dengan kata-kata yang tajam, bernada tinggi, dan hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahan, dampaknya murid akan mendendam. Oke. Selanjutnya di situ ini salah satu contoh di mana murid saya membuat kesalahan. Dalam hal ini murid tersebut di dalam kelas apa yang sudah materi ibu sampaikan, ibu melihat Ayu dari tadi, Ayu kayaknya tidak terlalu fokus ketika ibu menjelaskan materi. Terus yang kedua, kayaknya Ayu agak kurang tidur ya, karena ibu lihat dari semangatnya Ayu kurang. Biasanya Ayu itu aktif kalau di dalam kelas. Coba ibu ingin tahu apa sih alasannya Ayu kurang semangat belajar di dalam kelas? Karena ada acara keluarga. Acara kelas, hubungannya? Bantu dikit. Terus ibu lihat tadi kayaknya Ayu tidur-tiduran di dalam kelas. Nah, kurang tidur sampai jam 11 malam. Karena ada acara keluarga. Oke, sekarang ibu tanya deh ke Ayu. Karena kurang tidur, Ayu di situ Ayu memang berperan aktif. Maksudnya dalam artian Ayu membantu apa sehingga Ayu itu kok kurang tidur? Bantu orang tua cuci piring. Sehingga Ayu kurang tidur. Nah, Ayu seharusnya juga tahu kewajiban Ayu. Kalau besok Ayu itu tahu apa kewajiban besok paginya? Sekolah. Nah, Ayu harus sekolah. Boleh membantu orang tua, tapi Ayu juga harus ingat kalau besok Ayu ada kewajiban bahwa Ayu itu besok sekolah. Jadi Ayu dalam hal ini ibu tidak melarang. Ayu tidak boleh membantu orang tua, ibu tidak melarang. Atau keluarga yang sedang ada acara tidak melarang. Cuman saya lagi sampaikan dengan Ayu, lain kali kewajiban Ayu. Kalau memang Ayu kewajibannya besok harus sekolah, berarti Ayu harus disiplin waktu. Dalam hal ini Ayu sudah tahu, oh sekarang ini udah jam. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Lagi tahu kan maksud ibu sampaikan? Ayu harus berubah lagi. Nanti kalau Ayu tidak berubah, prestasi Ayu bisa menurun. Itulah salah satu contoh di mana di kelas saya ada salah satu murid ketika saya menjelaskan pelajaran, ternyata anak itu di samping semangatnya kurang belajar, tiba-tiba tertidur di dalam kelas. Sehingga di waktu jam istirahat saya panggil, kenapa sih, apa alasannya gitu kan. Oke, selanjutnya oke Net. Nah di sini kita sebagai pendidik kita harus bisa menggunakan segitiga restitusi itu dengan tepat, di mana kita itu tidak harus menjadi anak kita merasa bersalah, dan tujuannya tidak lain tidak bukan anak didik kita agar
berubah untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Di mana standar pendidikan kita dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tidak lain tidak bukan tujuannya yaitu untuk penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang kita terapkan. Oke, mari kita sama-sama di sini kita sebagai warga sekolah, kita saling berkolaborasi, kita saling membantu satu sama didik kita yang menuntun murid kita agar sesuai tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun, mungkin budaya positif dari saya. Nanti ada seksi tanya jawab, boleh kita di sini nanti mengadakan mengenai pembelajaran di kelas. Tutup dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kepada Ibu Penny, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baiklah Bu, saya mau sharing atau minta masukan sedikit tentang tadi sudah Ibu jelaskan tentang cara kita melihat yang mana dia sering terlambat ataupun mengikuti pelajaran dia kurang konsentrasi. Nah, dengan begitu biar anak tersebut mudah menangkap atau kita kasihkan di dalam waktu belajar sehari-hari. Yang pertama, yang kedua, dia tidak terlalu dari alasannya buku tinggal ataupun tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Sedangkan sudah kasih tahu dengan anak tersebut, tapi setelah hari H atau pelajaran yang akan datang, setelah kita tanya, dia selalu ataupun ketinggalan buku. Oke, terima kasih kepada Ibu Penny. Kita sambil nyantai ya Bu ya. Oke. Poin yang pertama tadi yang Ibu tanyakan, bagaimana kalau ada murid kita itu datang terlambat. Betul ya Bu ya? Datang terlambat. Kemudian apa sih yang akan kita lakukan kepada murid tersebut agar tidak diulanginya lagi? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Di mana kasus Ibu itu sudah pernah saya alami dan sudah pernah saya diskusikan kepada anak tersebut. Video saya sedang berdiskusi dengan anak tersebut. Dalam artian diskusi tersebut mencari nih solusinya. Bagaimana biar anak kita tersebut tidak akan mengulangi. Sudah saya paparkan di mana ada 5 posisi kontrol kita. Di situ ada penghukum,
ada sebagai teman itu ya. Oke, di situ kemudian yang keempat di situ tadi sudah saya jelaskan pula, bisa kita posisi pemantau, dan yang terakhir mungkin di situ bisa kita posisi manajer. Nah, kita sebelum kita belajar, dalam hal ini saya sebagai CGP, saya tadinya tidak tahu bagaimana sih pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang seharusnya kita sebagai pendidik itu lagi kita itu mentransfer ilmu, di mana pendidikan kita selama ini, kita sebagai pendidik itu hanya mentransfer ilmu. Buka buku sekian, kita jelaskan, kemudian kita kasih soal, kan gitu kan selama ini. Nah, sekarang setelah saya memahami pembelajaran mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa murid, kita tugas pendidik itu hanya sebagai menuntun, Bu. Memberi kebebasan kepada murid kita sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Misal ada 20 misalkan. Mungkin ada 5 orang anak kita yang tidak mau teori, dia maunya yang langsung praktek. Dalam hal ini mungkin anak itu menonton video atau mungkin pembelajaran di luar kelas itu. Kemudian ada juga anak yang kelas, kemudian ada juga anak itu yang hanya aktif ketika guru mengasih pertanyaan, kemudian siapa nih yang sukanya seperti itu. Dia tidak mau hitam di atas putih, dalam artian tidak mau catat itu. Nah, kita harus menghargai. Makanya di situ kita sebagai pendidik sebelum kita menentukan materi pembelajaran, melakukan asesmen, Bu. Oke, melakukan asesmen awal. Dalam hal ini asesmen awal salah satu murid. Materi apa nih yang hari ini akan kita sampaikan, yang akan kita bahas. Terus tujuannya apa nih kita belajar materi. Murid itu akan paham, oh tujuan pembelajaran hari ini materinya tentang ini, tujuannya nih saya harus mengerti tentang ini, saya harus berikan contoh. Nah, kemudian guru bisa langsung memberi pertanyaan pemantik. Dalam hal ini mungkin Ibu bisa menanyakan pertanyaan kemarin, sehingga anak akhirnya aktif nih, Bu. Akhirnya dia mengingat, oh pembelajaran kemarin, ayo siapa sih yang masih ingat? Minggu kemarin kan Ibu jelaskan tentang sistem organ macam nih, kan pelajaran minggu kemarin. Nah, itu sehingga menimbulkan aktif murid gitu. Nah, terus penjelasan tentang karakteristik anak, bagaimana kita menerapkan pembelajaran tersebut, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan. Sebagian mungkin bisa langsung mencari bahan materi tentang materi yang kita ajarkan. Mungkin kita bisa bawa anak ke sana, atau mungkin dari Google, Bu ya. Atau mungkin poster-poster. Ada juga anak-anak yang lebih suka dia poster seperti komik, Bu ya. Mungkin ada salah satu atau beberapa anak yang suka membaca komik, kita bisa, Bu, kita terapkan itu. Tadi Bapak-bapak lah kita sharing ya di sini ya. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu, kita tidak bisa hei sini kamu datang, kamu kenapa datang lambat? Kamu tahu masuk jam berapa hari ini? Kenapa kamu? Kita nggak bisa, Bu, sekarang. Jadi kita dengan murid merasa bersalah. Kemudian murid kita itu bisa berubah, tidak akan mengulanginya lagi, sehingga kita berdiskusi
teman, atau kita bisa kita terapkan merasa bersalah tadi dengan kita duduk bersama, kita tanya, Ayu, ibu lihat Ayu tadi datang terlambat. Nah, kenapa Ayu datang terlambat? Nah, sehingga anak benarnya masalah sehingga dia datang terlambat. Beda kalau kita langsung Bilang lagi nah. Jauh kamu. Ayu, bagaimana kabar Ayu? Baik. Ayu tahu ibu panggil ke sini? Tahu. Oke. Tadi setelah ibu perhatikan selama pembelajaran di dalam kelas, apa yang sudah materi ibu sampaikan, ibu melihat Ayu dari tadi, Ayu kayaknya tidak terlalu fokus ketika ibu menjelaskan materi. Terus yang kedua, kayaknya Ayu agak kurang tidur ya, karena ibu lihat dari semangatnya Ayu kurang. Biasanya Ayu itu aktif kalau di dalam kelas. Coba ibu pengen tahu apa sih alasannya kok Ayu kurang semangat belajar di dalam kelas? Coba. Karena ada acara keluarga. Acara hubungannya? Bantu dikit gitu. Oh, terus ibu lihat tadi kayaknya Ayu tidur-tiduran di dalam kelas. Nah, kurang tidur sampai jam 11 malam gitu. Oh, karena ada acara keluarga. Oke. Sekarang ibu tanya deh ke Ayu. Karena kurang tidur. Ayu di situ Ayu memang berperan aktif. Maksudnya dalam artian Ayu membantu apa sehingga Ayu itu kok kurang tidur? Bantu orang tua cuci piring itu, Sehingga Ayu kurang tidur. Nah, Ayu seharusnya juga tahu kewajiban Ayu. Kalau besok Ayu itu tahu apa kewajiban besok paginya? terus sekolah. Nah, Ayu harus sekolah. Boleh membantu orang tua, tapi Ayu juga harus ingat kalau besok Ayu ada kewajiban bahwa Ayu itu besok sekolah. Jadi Ayu dalam hal ini ibu tidak melarang. Ayu tidak boleh membantu orang tua, ibu tidak melarang. Atau keluarga yang sedang ada acara tidak melarang. Cuman sekali lagi ibu sampaikan dengan Ayu, lain kali Ayu harus tahu di mana nih kewajiban Ayu. Kalau memang Ayu kewajibannya besok harus sekolah, berarti Ayu harus disiplin waktu. Dalam hal ini Ayu sudah tahu, oh sekarang ini udah jam 9 malam, Ayu juga harus istirahat. Sehingga kalau Ayu sudah bisa mengatur waktu, Ayu otomatis besok paginya tidak akan terlambat lagi. Tahu kan maksud ibu sampaikan? Tahu. Paham ya? Paham. Nah, tolong jangan diulangi lagi. Ayu harus berubah lagi. Nanti kalau Ayu tidak berubah, prestasi Ayu bisa nurun. Ya, paham ya yang disampaikan ibu? Paham. Oke, itu saja Ayu ya. Silakan kembali ke kelas Ayu. Permisi, Bu. Halo Nasifa. Ya, Bu. Nasifa tahu kenapa ibu panggil ke ruangan ibu? Tahu. Kenapa? Karena terlambat. Oke, karena terlambat. Hari ini Nasifanya terlambat. Tahu Nasifanya masuknya jam berapa? Tahu. Jam berapa kita masuk? 6:30. 6:30. Bel bunyi jam 7. jam 7. Oke. Nasifanya tadi sampai di sekolah jam berapa? Jam 7.15 kan? Ya. Artinya Nasifanya datang ke sekolah terlambat. Sekarang ibu tanya dengan Nasifa. Nasifa kenapa datang ke sekolah terlambat? Karena main HP. Main HP. Artinya Sifanya kesiangan maksudnya? Ya. Bangunnya kesiangan? Ya. Oh. Emang Nasifanya tidurnya jam berapa? Jam 1. Jam 1 malam? Ya. Oh. Nasifa,
Nasifa tahu kan kalau besoknya Nasifa, kewajiban Nasifa Sekolah. sekolah. Artinya kalau ada kewajiban sekolah, berarti Nasifanya main game itu harus dibatasin waktunya. Tidak boleh main game sampai larut Malam. malam. Akibatnya bangun Siang. kesiangan. Sehingga Nasifanya datang ke sekolah terlambat. Nah, lain kali Nasifa, bukannya ibu melarang main game, tapi main game itu harus dibatasin. Ya. Tidurnya kalau sudah jam 9 malam, Nasifanya harus sudah Tidur. karena besok pagi Nasifa ada kewajiban untuk Sekolah. sekolah. Jadi Nasifanya tahu kan kesalahan Nasifah? Tahu. Oke. Lain kali Nasifanya tidak boleh lagi main game larut malam ya. Ya, Bu. Oke. Sekarang boleh Nasifanya masuk ke dalam kelas dan tidak akan mengulangi lagi main game sampai larut Malam. malam, dan tidak akan lagi Nasifanya datang ke sekolah terlambat. Paham sampai di sini? Paham. Oke, silakan Nasifah kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi sudah mengajak saya diskusi. Karena saya terlambat masuk sekolah, saya karena main game larut malam. Saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Saya akan menyimpan waktu agar tidak bangun kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potret cerita kurikulum Merdeka 2024 SD Negeri 1 Merapi Selatan. Dengan tema karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Di mana visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, karakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. SD Negeri 1 Merapi Selatan mengangkat tema yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, di mana peserta didik membuat kolase dengan menggunakan bahan koran bekas. Tema yang kedua, kearifan lokal, di mana peserta didik melestarikan budaya kesenian tari daerah. Dan tema yang ketiga, tema kewirausahaan, di mana peserta didik membuat makanan yang bahan bakunya dari hasil kebun dan hasil makanan dijual, merupakan hasil kreativitas siswa.